Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Paut Seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Ketemu lagi dengan kami, tim TKSIT Asal Soleh. Sebelumnya kami sudah berbagi mengenai capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni, beserta ATP dan IKTP-nya. Untuk acuan kita dalam penyusunan perencanaan pembelajaran intrakurikuler. Kemudian, kalau kita mau membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita membutuhkan dimensi yang kita jadikan pedoman dalam membuat rancangan kegiatannya. Ada 4 tema besar dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk jenjang PAUD. Di antaranya yang pertama, Aku Cinta Indonesia. Yang kedua, Aku Sayang Bumi. Yang ketiga, Kita Semua Bersaudara. Dan yang keempat, Imajinasi dan Kreativitasku. Dari keempat tema ini, kita dapat memilih 1 atau 2 tema, ya, maksimal 2 tema untuk 1 tahun. Jadi, tidak perlu semua tema kita gunakan dalam pembelajaran selama 1 tahun. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Di antaranya yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi kebinekaan global, yang ketiga dimensi gotong royong, yang keempat dimensi mandiri, yang kelima dimensi bernalar kritis, dan yang keenam dimensi kreatif. Berikut alur perkembangan dimensi profil pelajar Pancasila. Alur perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dengan elemen yang pertama, akhlak beragama. Dengan subelemen yang pertama mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama atau kepercayaan, dan pelaksanaan ritual ibadah. Dengan capaian pada akhir fase PAUD, maksudnya setelah anak-anak lulus nanti diharapkan anak dapat mencapai yang pertama, mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Yang kedua, mengenal simbol-simbol dan ekspresi keagamaan yang konkret. Yang ketiga, mulai mencontoh kebiasaan pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Elemen yang kedua, akhlak pribadi dengan subelemen integritas dan merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Dengan capaian fase akhir PAUD, yang pertama mulai membiasakan bersikap jujur dan berani menyampaikan kebenaran atau fakta. Yang kedua, membiasakan diri untuk membersihkan, merawat tubuh, serta menjaga kesehatan dan keselamatan atau keamanan diri dalam semua aktivitas kesehariannya. Elemen yang ketiga yaitu akhlak kepada manusia dengan subelemen mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Dengan capaian akhir fase, mengenali hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dalam berbagai hal. Yang kedua, membiasakan mendengarkan pendapat temannya, baik sama maupun berbeda dengan pendapatnya, dan mengekspresikannya secara wajar. Subelemen yang kedua yaitu berempati kepada orang lain. Dengan capaian akhir fase, mengenali emosi, minat, dan kebutuhan orang-orang terdekat, dan membiasakan meresponnya secara positif. Yang selanjutnya, elemen akhlak kepada alam. Dengan subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi dan menjaga lingkungan alam sekitar. Dengan capaian akhir fase, mengenal berbagai ciptaan Tuhan dan membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitarnya. Selanjutnya yaitu elemen akhlak bernegara dengan subelemen melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dengan capaian pada akhir fase PAUD, mengenali hak dan tanggung jawabnya di rumah dan sekolah serta kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, alur perkembangan dimensi berkebinekaan global dengan elemen mengenal dan menghargai budaya. Dengan subelemen yang pertama, mendalami budaya dan identitas budaya.
Yang kedua, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Dengan capaian pada akhir fase PAUD, yang pertama, mengenali identitas diri dan kebiasaan-kebiasaan budaya dalam keluarga. Yang kedua, mengenal identitas orang lain dan kebiasaan-kebiasaannya. Yang ketiga, membiasakan untuk menghormati budaya-budaya yang berbeda dengan dirinya. Elemen yang kedua yaitu komunikasi dan interaksi antar budaya. Dengan subelemen berkomunikasi antar budaya dan mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Dengan capaian akhir fase PAUD, menggunakan berbagai macam cara yang bermakna untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Yang kedua, menjalin interaksi sosial yang positif dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Elemen selanjutnya yaitu refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dengan subelemen yang pertama, refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. Yang kedua, menghilangkan stereotip dan prasangka. Yang ketiga, menyelaraskan perbedaan budaya. Dengan capaian akhir fase, menunjukkan kesadaran untuk menerima teman yang berbeda budaya dalam beberapa situasi. Yang kedua, mengenali orang-orang di sekitarnya berdasarkan ciri-ciri atau atribut tertentu. Yang ketiga, mengetahui adanya budaya yang berbeda di lingkungan sekitar. Elemen selanjutnya yaitu berkeadilan sosial. Dengan subelemen aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Yang kedua, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Dengan capaian akhir fase PAUD, yaitu menjalin pertemanan tanpa memandang perbedaan diri dan temannya. Yang kedua, mulai berpartisipasi menentukan beberapa pilihan untuk keperluan bersama dalam lingkungan kecil. Selanjutnya, subelemen yang ketiga, memahami peran individu dalam demokrasi. Dengan capaian akhir fase, mulai mengenali keberadaan dan perannya dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Yang ketiga, alur perkembangan dimensi gotong royong dengan elemen kolaborasi, dengan subelemen yang pertama kerjasama, yang kedua komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, yang ketiga ketergantungan positif, yang keempat koordinasi sosial. Dengan capaian pada akhir fase PAUD, yang pertama terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan berkelompok, melibatkan dua atau lebih orang. Yang kedua, menyimak informasi sederhana dan mengungkapkannya dalam bahasa lisan. Yang ketiga, mengenali dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, melaksanakan aktivitas bermain sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling mengingat adanya kesepakatan tersebut. Elemen yang kedua yaitu kepedulian. Dengan subelemen tanggap terhadap lingkungan sosial dan persepsi sosial. Dengan capaian fase akhir, mulai mengenali dan mengapresiasi orang-orang di rumah dan sekolah untuk merespon kebutuhan di rumah dan sekolah. Yang kedua, mengenali berbagai reaksi orang lain di lingkungan sekitar. Kemudian, elemen yang ketiga yaitu berbagi. Dengan capaian akhir fase, mulai membiasakan untuk berbagi kepada orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, alur perkembangan dimensi mandiri. Dengan elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Dengan subelemen yang pertama, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Yang kedua, mengembangkan refleksi diri. Dengan capaian pada akhir fase PAUD, yang pertama, mengenali kemampuan dan minat atau kesukaan diri, serta menerima keberadaan dan keunikan dirinya. Yang kedua, menceritakan pengalaman belajarnya di rumah maupun di sekolah. Elemen yang kedua yaitu regulasi diri. Dengan subelemen regulasi emosi, penetapan tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri serta rencana strategis untuk mencapainya. Yang ketiga, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Yang keempat, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Selanjutnya, percaya diri, tangguh, resilient, dan adiktif. Dengan capaian akhir fase yang pertama, mengenali emosi-emosi yang dirasakan dan situasi yang menyebabkannya, serta mulai belajar mengekspresikan emosi secara wajar.
Yang kedua, menceritakan aktivitas yang akan dilakukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga, mencoba mengerjakan berbagai tugas sederhana dengan pengawasan dan dukungan orang dewasa. Yang keempat, mengatur diri agar dapat menyelesaikan kegiatannya hingga tuntas. Selanjutnya, berani mencoba adiktif dalam situasi baru dan mencoba untuk tidak mudah menyerah saat mendapatkan tantangan. Selanjutnya, yang kelima, alur perkembangan dimensi pengenalan kritis dengan elemen yang pertama memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Dengan subelemen mengajukan pertanyaan dan mengidentifikasi, mengklarifikasi, serta mengolah informasi dan gagasan. Dengan capaian pada akhir fase PAUD, bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungannya. Yang kedua, mengidentifikasi serta mengolah informasi dan gagasan secara sederhana. Elemen selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Dengan capaian akhir fase, menyebutkan alasan dari pilihan atau keputusannya. Selanjutnya, elemen refleksi pemikiran dan proses berpikir dengan subelemen merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dengan capaian akhir fase, menyampaikan apa yang dipikirkan dengan singkat. Selanjutnya, alur pengembangan dimensi kreatif dengan elemen menghasilkan gagasan yang original. Dengan capaian pada akhir fase, menggabungkan beberapa gagasan menjadi ide atau gagasan sederhana yang bermakna untuk mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya. Elemen yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Dengan capaian akhir fase, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya atau tindakan sederhana, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Selanjutnya, elemen memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Dengan capaian akhir fase, menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang diberikan. Demikian tadi alur perkembangan dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk penggunaannya, setiap tema yang kita pilih, kita bisa memakai 2 atau 3 dimensi. Tidak harus semua dimensi kita gunakan dalam satu tema P5. Misalnya dalam 1 tahun, kita mau menggunakan 2 tema, kemudian per tema kita gunakan 3 dimensi, itu sudah cukup. Atau misalnya dalam 1 tahun kita menggunakan satu tema P5, cukup 2 atau 3 dimensi yang kita kembangkan. Sekian dan semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan lonceng notifikasi supaya mendapat pemberitahuan ketika kami mengupload video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini supaya lebih banyak teman yang bisa memanfaatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.